Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haika Ali, NPM 227002008. Perkenalkan, nama saya Wildan Ansori dengan NPM 22700-2017. Di sini kita akan menjelaskan cara membuat sinyal PWM dan SPWM. Kita langsung saja ke percobaannya. Kita masuk ke Simulink. Nah, terus untuk di Simulink kita itu pilih yang di bagian commonly block. Lalu kita pilih ke konstan, deploy konstan ke kanvasnya. Lalu kita pilih scope. Lalu selanjutnya kita akan memilih untuk di source atau sumber. Nah, kita di source ini kita menggunakan repeating sequence. Lalu untuk setelah itu kita masukkan juga untuk si perintahnya. Nah, ini kita langsung sambungkan saja dari repeating sequence ke sini, ke pin yang di bawah. Dari konstan juga sama. Lalu dari scope juga kita sambungkan ke output yang nantinya kita akan simulasikan. Kita lihat di simulasinya. Nah, ini untuk sinyal sinusoidalnya sudah terlihat. Nah, lalu kita akan mencoba mendeploy ke Arduino Uno yang nantinya akan kita coba di osiloskop dengan cara kita colokkan Arduino. Lalu kita lihat di device manager. Nah, di device manager ini ada port tentunya yang nantinya menunjukkan COM berapa si Arduino kita terhubung. Lalu kita cek dulu Arduino-nya apakah sudah terbaca dengan mengetik Arduino di command window MATLAB. Jadi kan di sini udah tertera tuh COM 3. Lalu kita masuk ke Simulink yang sudah kita buat tadi rangkaiannya. Nah, selanjutnya kita buka library lagi dan Simulink Coder Common kita masukkan, maaf tadi untuk STM, lalu kita masukkan ke yang Arduino di Common. Lalu selanjutnya kita pilih digital output. Digital output ini yang nantinya akan terhubung ke Arduino. Nah, digital output pin 9 ini kita hubungkan juga ke outputnya tentunya. Nah, lalu kita masuk ke modeling untuk si konfigurasi dari MATLAB Simulink ke Arduino-nya. Kita pilih hardware implementation, lalu kita pilih Arduino Uno karena kita menggunakan Uno. Tunggu sebentar proses. Nah, sebentar. Nah, sudah muncul. Lalu kita ke target hardware resource. Nah, kita pilih yang host band. Dan untuk COM-nya kita manually spesifik. Terus host COM-nya itu tadi kan 3. Kita pilih 3 lalu apply. Nah, selanjutnya tinggal kita deploy dengan menekan tombol build, deploy, and start. Di sini proses juga akan memerlukan waktu yang cukup lama. Kita skip saja pada saat setelah beres deploy. Nah, lalu setelah ready, yang artinya si program dari yang kita tadi sudah deploy itu sudah terupload ke Arduino. Lalu untuk setelah itu selanjutnya kita sambungkan pin 9 ke positif osiloskop dan pin grounding ke negatif osiloskop. Setelah itu muncul sinyal di osiloskop.
Sinyal PWM adalah teknik modulasi yang digunakan untuk mengontrol daya atau mempresentasikan sinyal analog menggunakan sinyal digital berbentuk gelombang persegi, bisa dilihat di osiloskop. Pada osiloskop, sinyal PWM akan muncul sebagai gelombang kotak dengan variasi lebar pulsa on, tinggi, dan off rendah. Bisa dilihat di osiloskop, bagian atas dari gelombang menunjukkan tegangan tinggi Vmax dan bagian bawah menunjukkan tegangan rendah PM. Setelah itu kita lanjut ke rangkaian SPWM. Untuk SPWM kita pilih dari Simulink lagi common, lalu kita cari untuk scope dulu, masukkan, lalu kita juga masukkan yang buat operasi. Nah, lalu kita pilih juga di source yang mana sama tetap menggunakan repeating sequence, cuman sekarang sinyalnya bukan konstan melainkan sinus wave. Nah, untuk oke. Selanjutnya kita rangkai dulu saja. Untuk si pin atas itu ke sinus, lalu bawahnya yang repeating sequence, lalu kita dari scope juga menyambung nantinya ke output. Nah, tapi di sini kita settingkan dulu buat di scope untuk si portnya itu menjadi 3 dan layoutnya juga menjadi 3. Nah, yang mana dari scope ini kita bisa melihat nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita isikan dulu sinusnya menjadi 0,9 amplitude dan juga frekuensinya 2 kali pi kali 50. Untuk repeating sequence juga kita ubah menjadi 0,005 dan juga dikali yang selanjutnya itu 0,001. Nah, untuk outputnya kita bisa pilih mau dari negatif atau ke positif. Nah, tapi di sini saya negatif 1, lalu negatif 1. Lalu selanjutnya kita masuk ke modeling. Kita settingkan untuk nantinya si sinyalnya agar bisa menjadi sinusoidal. Stop time-nya di 1 saja. Type-nya di fixed step, lalu kita discrete non continuous. Untuk fixed step-nya setting 10E-6, kita apply, lalu kita coba sambungkan untuk si osiloskop yang pertama di output, lalu kita sambungkan juga ke tiap-tiap jalur, yang satu ke sinus, yang satu ke repeating sequence. Nah, kita coba jalankan saja simulasi. Nah, untuk simulasinya agak lama loading. Nah, ini kan tidak terlihat, kita coba settingkan saja di time-nya itu ke 0,02. Kita coba. Nah, ini kan sudah ada yang pertama itu yang atas repeating sequence, yang kedua sinyal sinusnya. Nah, yang ketiga ini output, yang mana dari sinyal repeating sequence-nya ini yang gergaji difilter oleh si sinus menghasilkan gelombang SPWM yang seperti gambar di bawah atau di port yang ketiga. Nah, tetapi ini juga buat si frekuensinya bisa kita ubah saja agar menjadi 50 Hz dengan sama yang tadi 0,02. Jadi tergambarlah sinyal 50 Hz. Langsung saja kita buat rangkaiannya, lalu kita cari juga di
tadi Simulink, langsung Arduino coder, digital output kita simpan, digital output pin 9 kita sambungkan ke output dari sinyal SPWM nya. Kita masuk ke modeling sama seperti tadi langkah-langkahnya yang PWM. Kita masuk ke hardware-nya kita setting. Ada Arduino Uno, kita pilih lagi, loading, kita pilih target hardware, pilih yang host board connection, manual specify. Jadi kita sesuaikan saja sama COM yang tadi karena memang di COM 3. Lalu kita apply. Oke, setelah di apply kita akan mendeploynya ke Arduino dengan cara pencet build, deploy, and start. Nah, untuk deploy ini memang agak lama karena memang mengkonversi dari dari model Simulink ke kode Arduino. Ya, kita skip saja ke setelah dari si deploy-nya selesai. Langkah selanjutnya sama seperti tadi ya, sama seperti PWM, yaitu pin 9 disambungkan, pin 9 Arduino disambungkan ke positif osiloskop, dan pin grounding Arduino disambungkan ke negatif osiloskop. Sinyal PWM adalah teknik modulasi lebar pulsa yang menggunakan pola sinusoidal untuk mengontrol lebar pulsa pada sinyal gelombang persegi. Teknik ini sering digunakan dalam inverter daya untuk menghasilkan sinyal keluaran berbentuk sinusoidal. Bisa dilihat di osiloskop, walaupun itu kecil ya, nggak terlalu kelihatan. Misalnya dalam pengendalian motor AC atau konversi daya dari DC ke AC. Berbeda dengan PWM, biasanya yang memiliki pulsa dan lebar tetap, SPWM memiliki lebar pulsa yang berubah secara bertahap sesuai dengan bentuk gelombang sinusnya. Dilihat dari osiloskop, bisa dilihat dari osiloskop. Jadi nggak terlalu kelihatan si sinyalnya karena tadi memiliki pulsa yang berubah secara bertahap. Mungkin sekian penjelasan SPWM dan PWM ya dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.